Jadi pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah project ASP.NET ya, ASP.NET Core menggunakan Visual Studio Code. Dan di sini kita berasumsi teman-teman sudah menginstal semua C# Dev Kit-nya ya. C# Dev Kit-nya. Dan kemudian setelah sudah menginstal C# Dev Kit-nya, jangan lupa juga untuk menginstal ya, .NET ya, .NET ya. Disarankan .NET yang saat ini .NET yang terakhir adalah .NET 10. Teman-teman bisa menginstal itu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah, nanti akan ada Solution Explorer, kita bisa create project di situ ya. Yang penting kita sudah menginstal .NET 10 SDK di .netmicrosoft.com/download ya. Jadi nanti setelah itu kita bisa membuka aplikasi .NET ya, termasuk di dalamnya adalah ASP.NET ya. Kita sudah menginstal C# Dev Kit, nanti maka akan keluar seperti ini. Create.NET Project, kita akan klik itu Create.NET Project, maka nanti akan ada beberapa template yang teman-teman perlu pahami. Kita akan buat ASP.NET ya. Kita akan search aja ASP.NET, di situ nanti akan keluar banyak .NET yang akan kita gunakan. Di sini ada ASP.NET Core Empty, Web API, MVC, Native AOT, dan sebagainya. Ya. Untuk kali ini kita akan coba untuk membuat ASP.NET Core Web Apps MVC ya. Teman-teman bisa lihat nih MVC. Jadi kita menggunakan model view controller. Kita akan create buat di situ. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk meletakkan kodenya. Saya akan tulis kodenya di sini ya. Saya akan buat folders baru. Oke, seperti itu. Saya pilih foldernya, saya select folder ya. Tunggu beberapa saat, di sini nanti akan diminta namanya apa, web app hello MVC. Oke, kemudian nanti kita akan klik enter dan di sini akan create project di situ ya. Oke, maka nanti akan dibuatkan project structures-nya dan akan dibuka kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu ya rekan-rekannya proses pembuatannya. Nah, sekarang kita akan pelajari strukturnya teman-teman. Strukturnya dari MVC itu tidak terlalu kompleks ya. Yang pertama ada view. View ini adalah sebuah tampilan. Di sini kita memiliki sebuah tampilan home yang punya dua halaman, index dan privacy. Kemudian di sini ada tampilan yang sifatnya share. Share ini umumnya adalah partial view ya. Jadi seperti misalnya layout, template dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah view. Jadi kalau nanti teman-teman pengen buat lagi satu menu misalnya artikel, ya buat view folder artikel, kemudian di dalamnya bisa kita tambahkan CSHTML. CSHTML sendiri sesuai dengan namanya adalah sebuah halaman HTML yang di dalamnya ada kode C#. Nah, ini ya kode C#-nya ya, seperti itu. Oke. Selain itu kita bisa lihat ya, ada juga modelsnya. Modelsnya ini isinya adalah sebuah umumnya berupa entity, misalnya customers ya, misalnya uh, cars gitu ya, misalnya model-model apapun yang sifatnya itu merupakan representasi dari dunia nyata. Kemudian di sini ada controller. Controller ini adalah mak comblangnya antara model dan view. Umumnya controller ini berinteraksi pada saat kita melakukan proses uh, aktivitas tertentu ya, misalnya mengklik link atau misalnya kita menginputkan sesuatu. Ini teman-teman bisa lihat ya, pada saat kita mengklik link index atau privacy misalnya, dia akan mereturn view yang terkait dengan uh, halaman tersebut ya. Kalau halaman index ya nanti akan ditampilkan halaman index HTML, kalau privacy akan keluar privacy HTML. Jadi sesederhana itu teman-teman prosesnya. Oke, di sini yang dilakukan adalah sederhana sekali, kita cukup mengklik run kemudian run without debugging. Ya, kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita akan memilih gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan default configuration, maka otomatis ya keluar gitu ya. Pada saat kita mengklik privacy, dia akan ke view privacy, dan home dia akan klik ke home gitu ya. Jadi itu kira-kira cara untuk menjalankan aplikasi MVC ASP.NET di Visual Studio Code.